Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat sore Pak. Perkenalkan ya. Oh ya, namanya siapa? Namanya Agi Nugraha. Agi Nugraha. Andi ya? Agi. Ya. Agi Nugraha. Agi Nugraha. Asalnya dari mana Agi Nugraha? Aku dari Purbaratu. Oh, Purbaratu. Iya. Masih orang Tasik ya? Ya, asli Tasik. Tasik. Oke. Saya memanggilnya Anggi atau Akang? Boleh lah, Agi. Kang Anggi. D aja. Dede ya. D aja. Agi apa Anggi? Agi. Oke. De Agi, selamat sore. Kami ucapkan terima kasih untuk mengikuti sesi konseling ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gofar Ismail, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dari program studi bimbingan dan konseling. Sebelumnya, Dagi, saya bertanya terlebih dahulu kepada Anda, apakah Anda sebelumnya sudah mengikuti sesi konseling? Belum pernah sama sekali. Sekolah juga belum pernah. Oh, sekolah juga belum pernah. Ini pertama kali. Oke. Berarti di sekolah belum pernah ada kegiatan bimbingan dan konseling? Belum. Oke. Berarti kalau dulu sekolahnya di mana? Di Aliyah. Aliyahnya di Jidris Asalam. Oh, Jidris Asalam. Swasta sih. Jadi di Jidris Asalam itu nggak ada yang namanya program bimbingan dan konseling sama sekali? Belum, nggak ada. Belum ada. Oke, jadi belum tahu ya. Belum. Oke. Jadi gini, di dalam konseling ini ada dua. Ada konseling individual, ada konseling kelompok. Yang mana kalau kelompok itu terdiri dari minimal 3 orang. Kalau maksimalnya bisa 8, paling maksimal 8. Nah, kalau individual itu ya seperti ini. Jadi 4 mata. 4 mata. Oke. Siap. Nah, di dalam tahap-tahap sesi konseling ini yang disarankan itu ada 4 pertemuan. Nah, sekarang DAG ada di pertemuan pertama. Baru pertama kali juga mengikuti sesi konseling di sini. Jadi mungkin nanti kalau misalkan saya menanyakan ataupun di waktu eksplorisasi masalah, DAG jangan takut, jangan ragu, jangan malu, karena di dalam sesi konseling individual ini ada asas kerahasiaan. Etika profesi mungkin ya seperti itu. Jadi tidak akan kami bocorkan data-data yang Anda miliki ataupun mau curhat apapun silahkan. Intinya jangan malu, jangan takut, jangan canggung, harus berani. Karena kan di dalam sesi konseling ini datangnya klien di sini itu ingin menuntaskan semua permasalahan pribadi seperti itu. Dapat dipahami? Oke. Sebenarnya apa tujuan Anda untuk mengikuti sesi konseling pertama ini? Ya, pertama mungkin sebagai pengalaman buat konsultasi ke ahli juga kan untuk konseling, kan memang sebelumnya belum pernah konseling juga. Yang kedua, sebenarnya dulu pernah juga saya disuruh konseling ke psikiater, semacam psikiater, cuman gak saya ambil karena belum siap. Alasan ketiga mungkin saya insya Allah udah siap untuk di konseling, dan ya mungkin ya betul. Jadi di tahapan konseling ini ada yang namanya sukarela. Nah, datangnya DAG kepada saya sebagai konselor dan Anda sebagai klien, satu poinnya itu adalah sukarela, betul? Betul. Oke. Tidak ada paksaan, betul? Tidak ada paksaan. Oke. Sebenarnya masalah apa yang Anda rasakan di saat ini? Untuk masalah sebenarnya saya kurang bisa terlalu menjelaskan. Cuman mungkin bisa saya detailkan dari mulai saya kecil sampai saya besar, sampai ada masalah yang ada di saat ini. Ya, boleh langsung.
Jadi waktu masa kecil saya sering ditinggal sama ayah yang mungkin ayahnya kerja di luar kota. Nah sehingga saya di rumah sama ibu, sama kakak perempuan saya dua, dan saya cuma satu-satunya laki-laki di keluarga di rumah. Dan saya besar tanpa sosok ayah, karena ayah jarang pulang juga, sebulan sekali, 3 bulan sekali. Dan pada saat saya kecil juga saya sering mengalami trauma keluarga. Untuk hubungan ayah sama ibu sih dulu baik-baik saja gitu, gak pernah ada pertengkaran ada semacamnya. Cuman dulu keluarga saya sering terlilit hutang, dikejar-kejar debt collector, sehingga saya sendiri terombang-ambing gitu di masa kecil. Buat sekolah aja saya suka minder, terus sama teman-teman saya suka minder juga, dari mulai kayak nggak pede aja gitu. Mereka punya orang tua lengkap, main, kalau saya suka sendiri pas sekolah. Terus juga kayak dari baju, pakaian, saya dulu kayak compang-camping lah bisa dibilang gitu. Sampai saya kurang pede kalau misalkan gabung sama teman-teman. Akhirnya pas waktu SD usia 6 tahun 7 tahun saya suka menyendiri. Kadang kalau misalkan ada waktu saya suka malah gabungnya ke cewek gitu, karena saya rasa mereka lebih menghargai saya gitu. Semakin nyaman saya malah tergabung sama circle kebanyakannya cewek gitu. Berarti Anda itu minder sejak kecil. Iya, minder, betul. Apakah sampai sekarang Anda masih merasakan yang namanya minder? Kalau sekarang justru untuk mengatasi trauma masa dulu, secara refleks ya, mungkin dari alam bawah sadar atau dari saya sendiri, saya lebih ke menyondongkan, menyempurnakan penampilan ya, penampilan dari diri saya. Jadi saya lebih malah memfokuskan diri saya ke penampilan gitu. Jadi Kayak sekarang misalkan kalau pakai baju harus branded, kalau misalkan wajah gak boleh lusuh. Kalau paling stres kalau misalkan wajah saya misalkan ada jerawat satu atau kusut, musam dan lain-lain. itu yang membuat Anda ketika tidak ada ketika ada passion yang mengganggu, menurut Anda itu sangat berpengaruh ya bagi kehidupan Anda? Iya, sangat berpengaruh. Kadang kan kalau misalkan saking nggak bisa ditangani, saya suka pakai make up segala macam, niruin cewek buat ya, karena jadi semakin kesini saya malah makin niru cewek gitu. Tapi di sisi lain dalam diri saya, kodrat saya sebagai laki-laki gitu. Jadi Anda sadar bahwa diri Anda itu seorang laki-laki. Iya, sadar. Namun Anda di sisi lain mengikuti circle perempuan seperti itu. Iya, betul. Make up kayak ya semacam make up kayak ngobrol dan lain-lain. Oke. Dari semenjak Anda ditinggalkan oleh seorang sosok ayah, apakah Anda sudah bertemu lagi sampai sekarang? Dulu kan pas waktu saya usia belia, waktu usia 2 tahun sampai SMA lah ya, tuh sering pergi keluar kota 3 bulan, 2 bulan, pulang ke rumahnya cuma sehari 2 hari dari jangka 3 bulan. Paling bisa dihitung lah setahun datang ke rumahnya cuma 6 kali, 5 kali, pokoknya jarang banget. Sampai mama saya stres di rumah gitu. Tapi kalau misalkan hubungan ayah sama ibu itu mereka baik-baik aja gitu. Baik-baik saja. Ya, bahkan ayah saya bisa dibilang agamanya religius lah, nggak terlalu meninggalkan sholat dan lain-lain. Cuman ya sosoknya aja, saya sering kekurangan sosoknya aja. Kurang sosoknya. Ya, kurang sosok. Yang diharapkan oleh Agi, apa sosok ayah seperti apa yang Anda harapkan? Sosok ayah yang bisa membimbing saya, yang bisa ngejalurin saya, yang bisa merangkul saya, dan lebih tepatnya bisa selalu berada di samping saya gitu. Ketika saya menghadapi dunia yang sesungguhnya. Nah, dunia yang sesungguhnya yang Anda rasakan itu seperti apa? Ya, dunia sesungguhnya yang saya rasain itu
setelah mengikuti sesi konseling ini apa yang mau berubah dalam diri Anda? Saya mau melakukan perubahan ya menjadi diri saya sesungguhnya gitu. Sebagai kodrat laki-laki, nggak suka pakai make up, penampilan seadanya, sama nggak terobsesi sama fashion karena emang capek banget kalau terobsesi sama fashion. Ada fashion terbaru dikejar sampai uang buat pribadi aja suka habis sama fashion. Oh, seperti itu. Ya. Jadi tujuannya dalam mengikuti sesi konseling ini Anda ingin menemukan jati diri Anda. Iya, sama kepribadian laki-laki sih sama kepribadian ya. Laki-laki yang tersebut. Soalnya saya belum punya itu. Oke. Di sini mungkin saya akan sedikit membantu menerapi dari mengikuti sesi konseling ini menggunakan yang namanya hipno emotional freedom technique. Jadi di dalam diri Anda ini ada emosional negatif yang seharusnya menjadi seorang laki-laki yang pribadi yang baik lagi. Nah, kita akan liris. Mudah-mudahan dengan teknik EFT ini sangat membantu kita. Siap? Siap. Sudah berapa lama Anda merasakan serta mengalami atau memandang atau mengikuti passion di circle perempuan? Ya sejak saya SD dari kecil sih Pak. Dari kecil? Ya dari kecil. Soalnya udah dari kecil juga saya suka mainnya sama cewek. Oh seperti itu. Iya. Alasannya kenapa? Ya karena kalau sama cowok saya kurang pede. Teman-teman cowok saya suka banyak yang orang tuanya dari orang tua kalangan kaya gitu. Soalnya saya suka minder juga jadinya sama cewek gitu. Oke. Dari kecil ya? Ya. Jadi kalau sama cewek semuanya kayak udah selaras gitu. Udah nyaman? Iya. Itu. Oke. Karena mungkin Anda itu bergabung di circle perempuan itu mungkin merasakan kenyamanan. Terus keduanya untuk menghindari rasa minder. Ya. Karena di kalangan laki-laki tersebut banyak orang-orang anak-anak yang terpandang orang kaya. Seperti itu ya. Karena kan kita juga sebagai makhluk sosial ya butuh sosialisasi juga. Nah sosialisasinya malah sama cewek. Oh gitu. Apakah di kalangan laki-laki itu Anda pernah mengalami tindakan bullying? Untuk bullying belum pernah sih. Cuma dari saya aja malah minder. Oh seperti itu. Oke. Bagaimana ketika hidup Anda sekarang menyimpan emosi tersebut? Rasanya bagaimana? Jujur untuk rasa tertekan banget, bingung kayak ini masa depan ditentuinnya mau gimana gitu. Sedangkan untuk diri saya saja masih banyak kekurangan, masih banyak masalah yang dipendam. Untuk diri saya belum. Untuk jiwa saya aja masih dipenjara sama karakter saya yang bukan gitu. Yang masih dipenjara dalam diri saya sendiri gitu. Maksud dipenjara itu dipenjara oleh sifat apa tuh? Ya topeng lah. Ada topeng di balik seperti Ya. itu. Oke. Coba sekarang Deagi sebutkan 5 kerugian ketika Anda menyimpan emosi tersebut. Silakan. Kerugian pertama, saya tidak bisa merasakan apa yang teman sebaya laki-laki saya rasakan, kayak misalkan gabung nongkrong sama teman-teman cowok. Saya nggak bisa ngerasain. Nggak bisa ngerasain. Ya sekalinya saya gabung, saya kurang nyaman gitu, gemeteran, kayak kaku, nggak bisa ngapa-ngapain. Bisu. Selanjutnya kerugian saya malah tetap berada di circle cewek itu lagi gitu, malah mungkin memperburuk situasi kepribadian saya gitu. Memperburuk situasi kepribadian sih. Yang ketiga kayak misalkan kalau orang lain pacaran, saya mah enggak, belum pernah. Oke. Kenapa tuh belum pernah pacaran? Alasannya kenapa? Yang pertama nggak pede, kedua
belum ada rasa ketertarikan aja gitu. Seperti itu. Ya belum tertarik. Tapi pada wanita Anda suka? Eh, ada, cuman nggak sepenuhnya gitu. Karena belum tertarik aja. Iya, nggak sepenuhnya terobsesi gitu. Berarti yang Jadi Anda kayak fokuskan di saat sekarang ini masa depan, bukan masalah percintaan. bukan, Seperti itu. untuk bukan masa depan sama pribadi saya. Kerugian selanjutnya yang paling besar yaitu ketika misalnya ada orang lain di depan saya pacaran, kan itu yang namanya pacaran mereka ada keharmonisan, ada romantis dan lain-lain. Nah kalau saya kan cuma liatin doang gitu, mendem kayak orang lain lagi makan, saya lapar banget pengen makan tapi saya nggak bisa ikutan. Jadi mungkin kalau misalkan lihat orang yang ada apa namanya tadi, Pacaran, harmonis, ya keharmonisan, Anda tidak banyak merasakan seperti itu. tidak pernah, bahkan nggak tahu efeknya apa ya. Kalau misalkan ada orang, ini bukan yang tadi, kalau misalkan di kerjaan kan suka ada makan bareng ya, Oke. saya mah gak ikutan. Kenapa nggak itu? Iya, gak pede, gak mau sosialisasi aja. Seperti itu. Bukan gak mau sosialisasi tapi lebih ke gak tahu efeknya dari apa gitu teh. Kayak gak mau gak mau. Jadi intinya Bukan jijik atau bukan apa, jadi lebih minder lagi, gak pede lagi buat makan bareng sama mereka. dalam konteks mereka itu laki-laki sama perempuan, apa masih Ya laki-laki? campuran aja. Campuran. Jadi dalam circle campuran laki-laki dan perempuan, Anda ketika diajak makan bareng merasa minder juga. Iya minder, kayak gak mau sok. Oke, siap. Oke, Deagi, apakah Anda mau mengubah situasi ini? Insya Allah mau Pak. Apa yang akan terjadi ketika DAG bisa terbebas dari emosi negatif ini, seperti tadi adanya pemikiran, terus merasa kurang ada di circle laki-laki, emosi-emosi negatif yang ada dalam diri DAG, ketika Anda bebas, apa yang akan dirasakan? Ya mungkin yang akan dirasakan, pertama saya terbebas dari efek dari masa lalu, trauma saya dulu. Kedua mungkin saya terbebas dari ya kepribadian saya itu yang Circle-nya bukan cowok ya. ya. Yang ketiga mungkin saya bisa lebih akrab kalau misalkan ngobrol sama cowok atau gabung gitu, nggak terlalu kaku. Oke, siap. Sebutkan sekarang, tadi kan sudah kerugiannya. Sekarang sebutkan 5 keuntungannya kalau misalkan Anda sudah terbebas dari situasi emosi negatif. Mungkin pertama saya lebih tenang, Oke. nggak bimbang pas ngejalanin hidup gitu. Kayak ini aku tuh siapa? Oke. Nggak terlalu bimbang, jadi udah fokus aja, udah sesuai halayak pada umumnya gitu. Jadi sudah menemukan pribadi yang sebetulnya. Pribadi. Yang ketiga mungkin saya bisa lebih paham skenario Allah. Karena sebelum saya menemukannya, saya masih tetap berdoa, ya Allah ini saya kenapa ya Allah, ada apa gitu, cobaan apa yang diberiin gitu. Kalau misalkan ini cobaan, ya udah beri kesabaran aja, saya nggak bisa, saya juga udah pasal, udah nggak sanggup. Jadi dibalik ada peristiwa tersebut, Agi sangat menerima dalam keadaan ini. Sangat menerima, insya Allah ini dari Allah juga. Sekarang saya ingin memberikan gambaran kepada Anda bahwasannya nanti akan ada beberapa pertanyaan tentang intensitas emosional. Nah, intensitas emosional ini ada di angka 10, 9, 8, terus ke bawah sampai ke angka 0. Nah, di angka intensitas 10 ini, intensitas emosional 10 ini berarti adalah emosinya yang sangat tinggi. Ketika Anda menggebu-gebu berarti ada di angka 10. Ketika emosional Anda ada di angka 6 adalah 9, 8, 6 dan seterusnya sampai ke bawah. Dapat dipahami? Oke. Di titik terendah emosional ada di angka 0, 1, 2,
setelah saya menanyakan beberapa pertanyaan terkunci seperti tadi, berapakah emosional Anda, intensitas emosionalnya ada di angka berapa? Emosional ada di angka 85. 8,5. Coba sekarang fokus terlebih dahulu. Kita akan melaksanakan yang namanya langsung ke tahap afirmasi. Sebelumnya kita melalui jalur energi dulu. Nah, di sini dalam EFT ini nanti Anda akan dibimbing oleh saya karena di sini menggunakan beberapa ketukan. Yang pertama Anda nanti akan dibimbing oleh saya untuk mengatur titik ini. Terus ke sini. Itu untuk apa gunanya? Untuk menetralisir emosional yang ada dalam diri Anda yang mengganggu kehidupan Anda untuk keluar dari diri Anda untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Dapat dipahami? Sekarang mungkin di sini Anda cukup ketuk tulang ini. Ada tulang ini ya? Di bawahnya, coba maaf ya. Nah, bawah tulang ini. Nah, itu diketuk aja gini. Nah, diketuk pelan-pelan, jangan terlalu keras. Nanti kalau saya instruksinya tarik nafas dari perut, buang. Tarik nafas dari perut, buang. Tarik nafas dari perut, buang. Dapat dipahami? Sekarang ketuk saja ya, ulang yang tadi. Silakan. Ketuk, tarik nafas dari perut, buang. Tarik nafas dari perut dalam, buang. Tarik nafas dari perut, buang. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke tahap source spot ataupun tahap kalimat afirmasi. Nah, di tahap ini ada 2 titik di bawah tulang ini. Coba temukan sekitar 3 cm. Mau yang kiri, mau yang kanan. Kalau misalkan kita mau mijit yang sebelah kiri, berarti dipijit dengan tangan yang sebelah kanan. Sebaliknya, kalau misalkan kita ada yang sakit di sebelah kanan, berarti menggunakan tangan yang sebelah kiri. Itu terserah Anda, mau yang mana. Mau yang kiri, mau yang kanan. Mau yang itu aja. Oke. Silahkan sekarang di bawah ini tulang 3 cm ke bawah. Coba temukan dipijit. Ada nggak yang sakit? Ada. Oke. Sekarang di sini saya akan mengucapkan kalimat afirmasi, akan memilih Anda. Cukup Anda ikuti saja instruksi dari saya. Oke? Oke. Sekarang meskipun, silakan. Saya merasa minder atau sakit hati ketika saya melihat mereka bahagia. Jangan terlalu keras, santai aja, tenang. Di bawah ini coba. Nah, coba sekarang latihan dua aja ya. Di bawah sini nanti ada kalimat afirmasi. Meskipun saya merasa tidak nyaman, pelan-pelan aja, dengan kepribadian ini, saya sangat menerima. Meskipun saya merasa minder, merasa tidak percaya diri, merasa tidak ada dalam circle kebaikan, saya sangat menerima. Oke, siap ya? Oke. Sekarang silakan dipijit 3 kali. Saya gini aja. Pijit pelan-pelan, jangan terlalu keras. Rasakan. Meskipun saya merasa tidak percaya diri ketika ada dalam perkumpulan mereka, dan meskipun saya
merasa merasa diri saya diri saya belum belum menemukan menemukan kepribadian saya kepribadian saya yang sesungguhnya, yang sesungguhnya saya saya saat ini saat ini menerima menerima dengan tulus dengan tulus saat saya saat melihat, melihat mendengarkan, mendengarkan membayangkan, membayangkan atau mengetahui atau mengetahui dan mengingat mengingat masa tersebut masa tersebut segala sesuatu segala sesuatu yang berhubungan yang berhubungan dengan dengan perasaan perasaan tidak nyaman tidak nyaman yang memunculkan yang muncul semua perasaan perasaan tidak nyaman dalam kehidupan saya. dalam kehidupan saya Dengan kesadaran penuh, dengan kesadaran saya saya putuskan putuskan dengan yakin, dengan yakin mantap, mantap sekaranglah sekaranglah waktunya waktunya aman aman bagi saya bagi saya untuk untuk dengan tulus, dengan tulus ikhlas, ikhlas lepaskan lepas secara permanen secara permanen semua semua perasaan perasaan tidak nyaman. tidak nyaman Sekarang lepaskan semuanya emosi negatif tersebut. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tarik nafas dari perut, buang dari mulut. Tarik nafas dari perut, buang dari mulut. Tarik nafas dari perut, buang dari mulut. Sudah. Sekarang ada di angka berapa intensitas emosional Anda? Empat. Oke. Sekali lagi. Di sini di bahan bagian the square ini nanti kita akan lanjut lagi ke main gabung. Nanti kita akan balik lagi ke the square. Nah, di square ini ada beberapa titik yang perlu Anda ketuk. Yang pertama ada di bagian pangkal mata ini, dua. Ya. Nah, ketuknya gimana? Dengan dua jari seperti ini. Terus yang keduanya nanti ada di pelipis ini, di bagian mata. Sebelah sini ya. Nah, pelan-pelan aja. Atau mau gini ketuknya boleh. Secara bergantian. Nanti yang ketiga ada di bawah mata. Terus setelah itu ada di bagian bawah hidung, di bawah mulut. Keenamnya ada di sini. Ya. Nah, nanti ketujuhnya ada di bagian ketiak. Nah, pas keenam ini ada di sini di bagian tulang bawah dikit. Nanti ketujuh bagian ketiak. Masukkan 4 jari. Nah, di bawah sini berarti pas di sini ketuk dengan 4 jari. Ketujuhnya. Terus 8 sebelah sini. Ini jempol. Harus pas jempol. Maaf sebelah sini. Ya. Terus kedua, selanjutnya jari tengah, jari manis dilewat saja, langsung klik. Dan terakhir ada tahap yang namanya pemukulan karate, 4 jari. Sini, ini. Nah, nanti setelah itu silahkan tarik nafas dengan panjang. Oke. Nah, sekarang silakan. Sebelumnya dalam tahap the square ini coba niatkan terlebih dahulu dalam hati Anda, ya Allah, saya niat untuk melepaskan semua perasaan negatif yang ada dalam diri hamba.
untuk lebih baik lagi untuk kehidupan Anda. Silakan niatkan dalam hati untuk kebaikan Anda. Sudah? Oke. Sekarang ikuti dulu saya, coba pandangannya ke sini, ke depan. Satu di sini, pangkal mata, pangkal halus, tanpa menyebutkan apapun. Kedua, di sini. Ketiga, di bawah mata, di bawah mata. Terus yang kedua, ke yang selanjutnya bawah hidung, satu aja. Lanjut bagian mulut, dagu. Sekarang keenam di sini. Setelah itu silakan bagian sini. Ketiga. Sekarang jempol sini, coba. Nah, oke. Lanjut dari tengah. Oke, langsung kelingking. Lanjut ke sini. Tarik nafas dengan panjang. Di perut, buang. Tarik nafas panjang, buang. Tarik panjang, buang. Oke, siap, sudah. Sekarang ada yang namanya bagian naik ke muka porsi. Nah, tangannya di sini di depan. Nah, di sini nanti sambil mengetuk. Nah, di sini nanti kan ada 9 tahapan. Yang pertama, instruksi dari saya nanti ada yang namanya tutup mata Anda dengan keras. Pejamkan mata, pejamkan mata. Terus keduanya, buka mata secara melotot. Ikuti saja instruksi dari saya tanpa mengurangi ketukan tersebut. Dapat dipahami? Silakan. Sekarang ketuk dulu. Pandangannya lurus ke depan tanpa menggerakkan kepala sama sekali, badannya tegak. Sekarang tutup mata Anda dengan keras sambil mengetuk-ngetuk. Buka mata Anda secara melotot. Oke. Matanya melirik ke sudut kanan bawah tanpa menggerakkan kepala, silakan. Tanpa menggerakkan kepala, kepalanya tetap lurus. Matanya melirik ke sudut kiri bawah. Oke. Putar mata Anda searah jarum jam sambil mengetuk. Terus putar mata Anda selawanan arah jarum jam. Sekarang mata Anda memandang lurus ke depan. Dan saatnya sekarang Anda bergumam Happy birthday to you. Silakan. Sudah. Sekarang tolong ucapkan oleh Anda angka 1 sampai 5 dengan cepat dan keras. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pandangannya lurus, matanya tetap lurus ke depan. Dan sekarang silakan Anda bergumam kembali. Mau lagu apapun bebas, silakan. Sekarang turunkan ke bawah. Sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Sekarang kita akan kembali lagi ke tahap bersyukur. Biarkan lagi dalam hati, ya Allah, saya ingin benar-benar melepaskan semua emosi negatif ini. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya ingin kembalikan demi masa depan saya untuk membaikkan keluarga saya ataupun menjadi lebih baik lagi. Silakan sebutkan dalam hati saya. Kalau sudah nanti silakan. Sudah. Sekarang coba sini. Langsung ke pelipis. Di bawah mata. Di bawah hidung.
di bawah mulut. Tulang ini bawah. Oke. Ketiaknya. Terus ketuk. Sekarang ibu jari. Terus ini jari tengah. Kelingking. Lanjut ke tahap parameter. Tarik nafas dari perut, buang mulut. Tarik nafas dari perut, buang mulut. Tarik nafas dari perut, buang mulut. Oke, sudah. Sekarang intensitasnya ada di angka berapa? Emosional. 1. Oke. Sekarang kembali lagi ke tahap kalian afirmasi. Seperti tadi, temukan tulang yang menurut Anda sakit. Coba di bawah ini, di bawah tulang yang dalam. Maaf, di bawah sini 3 cm ke bawah. Ada nggak tulang yang sakit bawah? Nah, tapi maaf, memutarnya yang ini yang terlepas. Pelan aja, santai. Oke. Meskipun silakan. Saya merasa kecewa dengan keadaan ini. Saya ingin melepaskan sisa emosional yang ada dalam diri saya untuk kebaikan diri saya, untuk kemajuan kehidupan saya. Semua perasaan tadi yang masih tersisa, saya niat untuk melepaskan secara permanen, secara dengan baik, demi kemajuan diri saya. Dan saya sangat menghargai diri saya, bahwa saya sangat berharga di mata siapapun. Saya menerima dengan peristiwa ini dengan penuh kesadaran. Sangat-sangat saya berharga. Saya sangat berharga. Saya sangat berarti untuk seluruh umat manusia. Tarik nafas, buang. Tarik nafas lagi. Iya. Tarik nafas lagi terus. Buang. Oke. Sudah. Coba. Sekarang saya ingin tahu intensitas Anda ada di angka berapa? Apa sudah rendah atau masih ada? Sudah di angka berapa? Mau koma kayaknya. Gimana? Mau koma Masih ada sedikit ya. Oke. Coba lagi. Meskipun saya merasa saja kecewa dengan keadaan ini, saya ingin melepas sisa emosional negatif yang saya miliki secara permanen untuk kebaikan diri saya, untuk kebaikan masa depan saya. Saya melepaskan secara permanen. Tarik nafas dari perut, buang. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas lagi, buang. Sudah. Sekarang coba intensitasnya dari yang apa? Atas. Oke. Alhamdulillah. Kalau
tuntas, saya sangat bahagia sekali. Jadi dapat saya simpulkan bahwa yang saya ketahui tentang setelah mengeksplorasi sebagai segala mungkin permasalahan yang Anda rasakan dari dampak efek peristiwa trauma yang dialami. Nah, kesimpulannya mungkin di sini saya menyarankan kepada Anda untuk terus melakukan konseling. Yang kedua, itu yang pertama untuk tahap upaya kita. Yang keduanya, jangan lepas berdoa kepada Allah, kepada Tuhan kita, untuk senantiasa kita lebih mendekat kepadanya, untuk senantiasa kita bisa terlepas dari emosi tersebut. Saran dari saya, kita lanjut lagi di sesi berikutnya, kedua, ketiga, keempat, seperti itu. Dapat dipahami? Oke. Nanti mungkin kalau misalkan Anda, saya akan memberikan pekerjaan di rumah buat Anda, ya seperti tadi, melakukan afirmasi, terus menggunakan teknik EFT. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua. Siap? Oke, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan kita bisa berjumpa lagi di sesi kedua, ketiga, dan sesi terakhir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.